uh, saya melihat ceramah yang bersangkutan, yaitu HRA. Kalian bisa tahu siapa beliau gitu. Jadi beberapa ceramah itu sudah saya lihat, kemudian saya tertarik terhadap ceramahnya yang namanya saya sebagai jemaah. Saya itu memberi salam di Instagram gitu kan. Saya memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum, dan kemudian beliau balas dengan sangat baik. Singkatnya, kami di situ sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Karena saya pada saat itu benar-benar ingin mendapatkan siraman rohani, karena kondisinya benar-benar saya drop mental, saya kurang kasih sayang suami gitu. Jadi saya benar-benar membutuhkan siraman rohani gitu, benar-benar dari. Kita semua sudah mendengarkan curhatan dari atau pengakuan dari saudari Ratu Kori pada saat shock, pada saat terpaan dalam keluarganya begitu mendera sehingga sampai beliau mengatakan stres berat, terkena tekanan mental, terus menemukan sosok seorang Habib dalam satu ceramahnya, dan Habib tersebut inisialnya adalah HRA, jelas sekali. Dan Habib HRA ini yang terkenal dengan istilah celengan Semar, dan ini bukan rahasia umum lagi. Kalau dulu ada Habib Aji, ya modelnya seperti ini. Makanya hari ini kalau ada orang yang masih bicara bahwa polemik nasab ini karena kesalahan 1-2 orang atau boleh dikatakan oknum Habib, ini menurut kami terlalu berlebihan. Kalau 1-2 orang itu oknum, lah ini hampir rata-rata loh, ini hampir mayoritas loh, kan begitu loh. Nah, termasuk ini sesuatu yang menurut kami ya tidak kaget sebenarnya. Kami yang tahu itu tidak kaget. Bagi yang tahu tidak kaget. Mereka jualan sebagai cucu Nabi. Ini memang salah satu strategi mereka untuk melakukan aksi-aksi bejat, amoral menurut kami. Bagaimana mungkin kalau istilah orang Jawanya itu ngerusak pager ayu. Ratu Kori ini adalah istri orang. Ini dirusak oleh HRA ini. Sampai merasa bersalah, sampai minta talak. Kan begitu. Ini tentunya menyita perhatian. Ini pengakuan. Mereka paling bilang begini, ya sudahlah, ini fitnah kepada Habib ini luar biasa. Paling menghibur dirinya seperti itu. Kalau kalian menganggap ini fitnah, ya dilaporkan saja Ratu Kori ini. Dilaporkan karena pencemaran nama baik umpamanya, berani apa tidak? Ya saya pastikan tidak berani. Karena ya bisa dibuktikan sih. Dari pengakuannya Ratu Kori ini bisa dibuktikan. Dan ini real, ini nyata gitu loh. Kembali lagi bahwa mereka itu selalu mengatasnamakan cucu Nabi. Dari pengakuan Ratu Kori ini kan sungguh menyesakkan dada. Bagaimana mereka selalu bersembunyi di balik kebesaran tokoh Nabi, cucu Nabi, sehingga orang-orang awam itu pasti ketakutan. Ketakutan untuk menolak kemauan-kemauan mereka,
ketakutan melawan mereka. Seperti itu. Nah, ini loh yang harus kita luruskan. Ini adalah tugas kita bersama. Tugas para alim, para ulama, para kiai untuk menyadarkan. Apakah kita diam melihat fakta yang terjadi di lapangan sampai, ya mohon maaf, aksi-aksi bejat, aksi-aksi keji yang dilakukan oleh HRA ini, ya tentu tidak asing ini. Ini jangan sampai terulang. Kami mendukung Ratu Kori, walaupun ini menyesakkan dada ya, menyesakkan dada ya. Sakit seumpama menceritakan ini semua. Tentu ini harus diceritakan, harus dipubliskan untuk apa? Untuk edukasi. Edukasi buat saudari-saudari kaum Hawa tentunya, jangan sampai terjadi korban-korban berikutnya. Cukuplah beliau-beliau yang menjadi korban. Ini sebagai pembelajaran, tentu seperti itu. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan, kesaksian dari Ratu Kori ini menyadarkan kita semua. Menyadarkan betapa bejatnya mereka. Kita punya leluhur, orang Nusantara punya leluhur. Selalu wanti-wanti kepada kita semua. Senakal-nakal kalian, jangan sampai merusak pager ayu. Pager ayu itu apa? Istrinya orang. Dan ini pantangan. Terlebih untuk orang-orang Nusantara. Ini ajaran adiluhung yang harus betul-betul kita pertahankan. Karena apa? Kalau dilihat dari kacamata agama, ya, pintu surga tidak akan terbuka sebelum seseorang yang merusak pager ayu itu mendapatkan maaf dari suaminya. Terus logikanya, apakah sang suami apabila tahu itu memaafkan? Tentu tidak. Ya sudahlah, masukkan saja ke neraka. Mungkin kalimat itulah yang tepat. Makanya berat, resikonya berat. Ini termasuk minal kabair. Sebagian dari dosa-dosa besar. Yang mana ini bukan hanya zina, tetapi ini urusannya ini suaminya. Karena masih sah menjadi istrinya orang. Ya Allah, memang ngeri kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Mereka selalu bersembunyi di balik nama cucu Nabi untuk melakukan aksi-aksi yang keji, amoral. Ya seperti dari pengakuan saudari kami Ratu Kori pada saat mencari pencerahan, mencari siraman rohani, justru yang terjadi kehancuran, yang dia dapat kehancuran masa depan kehidupannya, keluarganya hancur luluh berantakan. Ngeri kan? Mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar membutuhkan siraman rohani gitu, benar-benar dari agama gitu. Pada kesempatan itu kami berbincang, HRA pun, beliau pun tahu saya sudah memiliki seorang suami dan beliau bilang kapan-kapan boleh bertemu sama suaminya juga. Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana, baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini, saya nggak mau
menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen menolak juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama, sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya. Dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu